Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabik pun. Ya pun. Selamat siang para pendengar setia podcast kami dimanapun Anda berada. Dan kami ucapkan selamat datang di program studi Matematika Institut Teknologi Sumatera. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan diskusi menarik pada hari ini. Kami harap Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kami berdua, saya Alfred Dunmun Simarmare dari program studi Matematika Angkatan 2022. Dan saya Ina Luciana dari program studi Matematika Angkatan 2022. Dengan senang hati akan menjadi pemandu diskusi pada podcast kali ini yang mengangkat tema implikasi program studi matematika dalam menunjang keluar karir di era 5.0. Tema ini sangat relevan dengan perkembangan zaman era 5.0, di mana masa ini di teknologi kemanusiaan bersinergi untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Betul sekali, Indah. Dalam era ini, matematika tidak lagi sekedar ilmu hitungan atau teori abstrak. Ia telah menjadi fondasi dari banyak bidang strategis seperti teknologi informasi, data scientist, keuangan, bahkan hingga pengembangan kecerdasan buatan yang biasa kita kenal sebagai AI. Dan tentu saja di tengah perkembangan ini, program studi matematika menjadi salah satu jalan untuk membuka peluang karir yang luas. Kita akan membahas bagaimana program studi ini mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang di era 5.0. Hari ini kami juga beruntung sekali karena akan ditemani oleh narasumber-narasumber luar biasa yang ahli di bidangnya. Mereka akan berbagi wawasan, pengalaman, dan inspirasi tentang bagaimana matematika dapat menjadi jembatan menuju masa depan yang cerah tentunya. So, tetaplah bersama kami di podcast Matematika Institut Teknologi Sumatera. Kami harap pembahasan kali ini tidak hanya menambah wawasan Anda, tetapi juga menginspirasi untuk melihat matematika dari sudut pandang yang baru. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi ini dengan memperkenalkan para narasumber-narasumber kita. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Aswan Anggun Pribadi, selaku dosen program studi Matematika Institut Teknologi Sumatera. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Kak Nada Afra Kamila selaku alumni program studi mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera, dan Bang Syatibi Abdurrahman yang akrab disapa Bang Boy sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera periode 2024-2025. Tentunya untuk menginspirasi siswa-siswi Bapak sebagai dosen matematika, tentunya Bapak sudah memiliki berbagai pengalaman, mau itu pendidikan, pekerjaan, atau relasi-relasi yang bisa menginspirasi siswa-siswi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang universitas atau institut. Kalau boleh nih, boleh nggak Bapak menceritakan tentang masa-masa pendidikan Bapak, pekerjaan yang bisa gitu menginspirasi siswa-siswi yang ada di luar sana? Berat ya kalau menginspirasi ya. Mungkin kalau bercerita mungkin dari saya sendiri lahir dan besarnya di Lampung, kemudian sampai SMA di Lampung, kemudian S1 saya melanjutkan di ITB Bandung, S2 juga melanjutkan di ITB sampai tahun 2019, kemudian 2020 saya kembali nih ke Lampung, ke ITERA. Alhamdulillahnya bisa bergabung menjadi dosen di program studi matematika Institut Teknologi Sumatera. Kira-kira studi ya. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, ada ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Mungkin hal apa gitu yang membuat Bapak atau inspirasi apa sehingga Bapak sekarang bisa menjadi dosen program studi matematika, lebih tepatnya di ITERA yang katanya adik dari ITB seperti itu, Pak? Oke. Sejujurnya, kalau mungkin matematikanya dulu ya, kenapa saya memilih matematika, karena dari dulu memang dari kecil memang sukanya matematika. Dan salah satu mungkin kekurangannya saya tidak terlalu jago tuh dalam hal-hal tapi di matematikanya kuat, makanya saya suka di matematika. Kemudian kenapa menjadi dosen? Sebenarnya cita-cita saya dulu bukan dosen. Saya itu awalnya ingin menjadi guru. Jadi SMA tuh ingin jadi guru matematika lah. Kemudian dari kakak tingkat saya yang di ITB diajakin, "Awan, ayo masuk sini. Di ITB ada nih matematika." Kemudian di sini beasiswanya cukup banyak dan sebagainya. Setelah saya di ITB, tapi setelah 1 tahun saya baru sadar ternyata di ITB itu kan matematikanya murni, tidak bisa langsung menjadi guru ternyata.
bisa menjadi guru, tapi mungkin ada tambahan pendidikan lagi 1 tahun. Nah, disitulah mungkin sudah berubah ya cita-citanya. Ini kayaknya jadi guru susah, jadi apa ya gitu ya. Di tingkat 3 dan 4 barulah terpikir, oh kayaknya jadi dosen asik gitu ya. Saya melihat dosen-dosen saya berkegiatan, kayaknya seru, dan mengembangkan matematika lagi lebih jauh kayaknya juga asik ya. Itu yang membuat saya akhirnya melanjutkan S2 salah satunya dan menjadi dosen di program studi matematika. Mungkin dari Pak Hasan sudah nih, mungkin dari Kak Nada bisa ngejelasin nih pengalaman-pengalaman atau kayak latar belakang kenapa sih ya milih program studi matematika di Institut Teknologi Sumatera gitu kan? Mungkin boleh. Oke. Sebenarnya kenalin, aku Nada Prakamila. Aku lahir di Lampung ya. Aku besar di Lampung, dari SD, SMP sampai SMA juga di Lampung. Pada saat itu tahun 2020 gitu ya, sebelum masa Covid, kita banyak diskusi sama teman-teman mau kuliah kemana. Sebenarnya bukan waktu itu, pada saat itu banyak sekali pilihan gitu ya, PTN dan juga program studi, tapi dari hati aku emang pengennya matematika, karena selama ini dari aku SD sampai SMA aku selalu ikut olimpiade matematika dan aku merasa cukup percaya diri untuk bisa mengambil gitu ya program studi matematika. Dan kenapa aku milih Tera? Karena aku adalah putri daerah Lampung dan sangat mendukung gitu ya, karena ada PTN di sini dan Institut Teknologi Sumatera menjadi representasi dari Sumatera gitu ya. Dan alhamdulillah pada tahun ini sudah menyelesaikan gitu ya, program studi matematika ini. Mungkin boleh diceritain nggak sih Kak pengalaman-pengalaman nih selama berkuliah di program studi matematika Institut Teknologi Sumatera? Oke. Kalau pengalaman di Tera mungkin yang paling berkesan dan belum jauh gitu ya adalah pada saat bimbingan gitu ya, pada saat tugas akhir. Kebetulan Pak Hasan juga adalah dosen pembimbing saya gitu ya. Galak atau enggak? Review. Rekomen pokoknya. Rekomen. Terus selama masa bimbingan mungkin ya ada masa-masa sulit gitu ya, tapi aku ngerasa dosen-dosen di ITERA, dosen-dosen di program studi benar-benar ngedukung gitu ya, selalu menanyakan dan selalu memberi semangat gitu ya, sekalipun lagi terlihat lesu atau lagi macet gitu ya bimbingannya, dan benar-benar disemangatin dan kita terus didukung untuk bisa menyelesaikan perkuliahan kita gitu. Yang mungkin sebelumnya perkuliahan nggak terlalu terasa berat gitu ya dibanding tugas akhir, karena kita masih banyak berkawan, masih banyak kelas sama teman-teman, ketemu banyak teman gitu ya, masih yang diobrol sekedar tugas gitu ya, kerja kelompok, belum mikirin mau lulus terus harus ngerjain apa, itu belum mikirin itu. Terus lagi ditambah kegiatan di himpunan ya, kita bisa pengabdian masyarakat, terus banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin jalannya perkuliahan jadi lebih seru. Menarik banget nih pengalaman-pengalaman dari Kak Nada. Mungkin kita bergeser ke Bang Syatibi nih, atau kita sapanya Bang Boy aja kali ya. Mungkin dari Bang Boy nih, sekarang menjadi ketua himpunan, boleh dijelasin dulu nggak sih Bang, apa ya pengalaman-pengalaman yang bisa tertarik gitu menjadi ketua himpunan mahasiswa matematika, dan mungkin pendidikan-pendidikan sebelumnya juga yang kenapa pilih matematika ya gitu. Oke ya, perkenalkan nama saya Syatibi. Ya, akrab dikenal Boy. Jadi kawan-kawan teman-teman juga manggilnya Bang Boy atau Kak Boy. Ya, hampir sama dengan apa yang disampaikan Kananda juga, dan apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan matematika, ITERA dan juga matematika itu sendiri. Pertama, alasan kenapa akhirnya milih program studi matematika itu karena nilai SMA paling tinggi lah matematika. Dari banyaknya subjek atau mata pelajaran yang ada, fisika, biologi, kimia, matematika lah paling tinggi. Dan kenapa matematika? Karena jujur aja prospek yang saya ingin lakukan di kuliah itu bukan karena mencari kerja, itu idealisnya saat itu. Tapi sampai saat ini ya gimana cara kita untuk mendapatkan ilmu, dan itulah titipan dari ayah bahwasannya kuliah itu untuk mencari ilmu, dan ilmu itu akan kita pakai nantinya di dunia manapun. Kenapa ITERA? Itu ada campur tangan dengan apa yang disampaikan tadi mungkin oleh Alfred terkait dengan adanya ITB. Jadi ya mungkin karena itu adanya ITB, tentang apapun yang mungkin belajar dari ITB, sehingga pengen masuk ke ITERA dan merasakan vibes-nya yang dimana udah dibimbing oleh ITB itu sendiri, sehingga saya ingin mencoba untuk di matematika ITERA. Lalu kenapa sih juga terkait dengan himpunan, dan saya coba ke program studi matematika dulu yang ternyata bisa
kita rasakan di program studi di matematika terutama itu dosen-dosennya itu muda-muda. Kenapa itu bisa jadi suatu kebanggaan dan hal yang mengenakan? Mungkin tadi kan ada juga terkait dengan bimbingan atau seperti apa, karena kita nggak punya gap yang terlalu jauh. Kita bisa saling merasakan, saling membantu, dan dimana kita bisa membangun kebersamaan itu juga. Mungkin itulah kenapa enaknya ada di ITERA, dosen-dosen yang bisa membimbing dan juga mengajarkan kita untuk bisa sampai lulus mendapatkan gelar S4 itu sendiri. Kalau himpunan, pasti ya di Himatika itu sendiri diajarkan terkait dengan gimana kita nggak belajar di perkuliahan secara sistematis, soft skill, hard skill, atau hal-hal yang dimana kita seharusnya bangun untuk kepribadian diri kita atau secara teamwork, kerjasama, dan juga soft skill yang lain seperti public speaking, terus juga manajemen resiko, manajemen konflik, manajemen waktu, dan hal-hal lainnya. Sehingga saya mendorong diri saya juga untuk coba memberikan contoh dan dampak yang baik untuk teman-teman semua, adik tingkat saya, teman-teman seangkatan, untuk bisa bersama-sama berhimpun di Himatika ITERA atau Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera. Gitu. Oke, terima kasih Bang Boy atas pengalamannya luar biasa banget nih ya para narasumber kita pada hari ini gitu. Oke, mungkin sesuai dengan tema kita, implikasi program studi matematika dalam menunjang peluang karir di era 5.0. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit tentang era ini gitu. Dan menurut Bapak dan Kakak Abang, apa sih pandangannya tentang era 5.0 ini dan bagaimana ya perbedaannya dengan era-era di sebelumnya gitu? Mungkin siapa dulu yang mau memberikan pendapatnya? Boleh. Boleh, Pak. Nanti ditambahin oleh dosen yang lebih. Iya. Siap. Menurut saya 5.0 ini era di mana kita bisa mensinkronisasikan antara ilmu tentang robot ataupun ilmu tentang teknologi yang bisa menunjang ataupun bisa membantu ilmu kemanusiaan itu sendiri. Ibaratnya yang sudah dibangun kemarin itu ada era 4.0, mau itu industrial 4.0 ataupun society 4.0, di mana kita sudah melahirkan banyak kecerdasan buatan terkait misal AI atau machine learning ataupun IoT. Itu bisa kita aplikasikan atau bisa kita gunakan yang dikembalikan kepada diri kita sendiri atau kepada manusia itu sendiri. Karena yang membuat itu adalah manusia dan itu ingin kita kembalikan. Menurut pandangan saya seperti itu terkait dengan era yang ada di 5.0 pada saat ini. Sehingga apa yang sudah dihadirkan, apa yang sudah dilahirkan dari segala hal yang berkaitan dengan machine learning, AI ataupun IoT itu sendiri bisa membantu dari sisi untuk kemajuan dari manusia itu sendiri. Contohnya seperti ada penggunaan smart village yang misalnya bisa bantu ke desa, ataupun smart city untuk ke arah kota, atau hal-hal yang dimana kita akhirnya bisa menggunakan robot-robot ataupun AI itu sendiri di sisi dari kesehatan, perkebunan, pertanian, pendidikan, dan hal-hal lainnya dari sisi untuk kita membantu manusia dari yang ada pada era 4.0 itu sendiri. Itu menurut saya. Oke, kita udah mendengar nih pendapat dari Bang Syatibi. Dari kedua narasumber, mau siapa dulu nih yang mau menjawab? Apa maksud itu? Mungkin kalau untuk 5.0 sendiri saya belum terlalu mendalami ya istilah ini, khususnya bicara tentang apa. Tapi kalau yang saya baca gitu ya, perbedaannya kalau mungkin di 4.0 atau 4.0 itu fokusnya pengembangan teknologi ini nanti dimanfaatkan untuk otomatisasi gitu ya, agar semuanya nanti bisa dilakukan oleh komputer, meringankan pekerjaan manusia. Tapi di 5.0 penekanan humanisnya masuk di sana bahwa kecerdasan buatan ini bagaimana agar dia tetap sejalan dengan kemanusiaannya gitu, dia tidak bekerja sendiri. Dan jawaban ini juga sebenarnya merupakan hasil dari 5.0-nya gitu ya, karena saya juga mendapatkan jawaban ini dari ChatGPT gitu. Saya jadi masih belajar gitu ya, jadi memanfaatkan teknologi ini, kemudahan teknologi yang ada ini, ChatGPT dan lain sebagainya, bisa untuk selain untuk otomatisasi dia yang belajar, tapi juga setelah kita pelajari sisi manusianya juga ikut ada andil gitu. Kira-kira seperti itu pandangan saya ya.
Memanfaatkan AI ya Pak ya. Memanfaatkan AI. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada ini dengan baik dan jangan berhenti dimanfaatkan gitu ya. Oh, saya mau mengerjakan ini nih, oh, kasih ChatGPT aja. Tapi ketika sudah dapat hasil, kita tetap perlu ya melihat kembali, oh ini sepertinya masih perlu diperbaiki. Oh ternyata seperti ini, jadi kita punya belajar lagi. Jadi tidak akan menyerahkan, tapi menjadikan itu juga sebagai wahana kita untuk belajar. Serah ajar gitu ya Pak. Oke, mungkin kelas dari Kak Nada. Sama sih, aku nggak jauh beda ya pendapatnya, dan mungkin secara pengalaman juga gitu pada saat perkuliahan kan kita juga menggunakan teknologi gitu ya, menggunakan bantuan AI, tapi di situ juga kadang kita bisa mengoreksi gitu ya, ada beberapa yang mungkin nggak relevan ataupun nggak sesuai dengan teori yang ada gitu. Jadi kita juga harus membaca ulang gitu ya apa yang kita tanyakan ke AI gitu, karena mungkin ada pengalaman ya, aku sempat cari gitu di AI itu muncul jurnal fiktif gitu, jadi jurnal itu diada-adakan dan itu kan perlu dikoreksi ya kalau kita langsung terima dan kita tuliskan gitu ya dalam karya kita, itu kan menjadi sesuatu yang sangat tidak diterima ya dalam dunia akademisi gitu ya. Dan menurut aku untuk soal AI ini perlu yang namanya selain koreksi ulang gitu ya, dan juga ada tadi ilmu kemanusiaan gitu ya, kita juga perlu belajar gitu dari situ, dan hanya untuk memunculkan ide gitu, selebihnya itu adalah kembali ke kita sendiri lagi gitu. Dan selanjutnya yang aku tekankan kalau di era ini adalah soal keberlanjutan, bagaimana ide itu terus berkembang dan terus kita kembangkan dengan, apalagi nih menuju peluang karir ya, menurut aku kita perlu berkolaborasi dengan teman-teman dan tidak sendirian gitu, gerak sendirian, karena menurut aku market sekarang akan lebih mudah dan akan lebih banyak yang masuk ke kita jika kita berkolaborasi. Jawaban dari para narasumber kita cukup menarik gitu, di mana tadi ada sedikit membahas tentang pemrograman, robot, dan segala macamnya. Tentunya program studi matematika nggak bakalan lepas gitu dari yang namanya era 5.0 ini, di mana pastinya ada hal-hal yang mendukung terkait hal ini, baik itu dari sisi sarana prasarana maupun mata kuliahnya. Nah, boleh nggak Kak, Bang, Pak, kalau dijelaskan atau diberitahu nih kepada para teman-teman mata kuliah apa saja yang mendukung mahasiswa gitu untuk menunjang karirnya di era 5.0 ini, seperti itu. Boleh ya Pak, aku jawab duluan. Boleh. Oke. Ini sesuai pengalaman yang aku rasakan gitu ya, kuliah di Matematika ITERA. Dan pada saat ini udah lulus juga, dan benar-benar ngerasa ada beberapa mata kuliah yang benar-benar itu menunjang gitu ya pada saat sekarang. Yang pertama itu ada mata kuliah yang sangat aku senangi dan berbeda dari mata kuliah yang lain, yaitu adalah mata kuliah pemodelan matematika. Jadi pada saat itu di kuliah di ITERA, pemodelan matematika ini adalah kuliah yang basisnya mentoring gitu ya, kita nggak boleh dalam kelas, tapi kita laporan progres setiap minggunya sama dosen pengampunya gitu ya. Dan di situ pada saat itu aku dapat problemnya itu adalah kebutuhan air minum untuk mahasiswa ITERA. Nah, jadi pada saat itu, pada tahun itu ya, pemodelan matematika sedang membahas masalah-masalah yang ada di ITERA, bagaimana, kenapa wifi ada titik blind spotnya gitu ya, terus kenapa parkir kita nggak cukup gitu ya, itu sering kita bahas. Dan di situ kita memodalkan masalah-masalah dengan model matematika, dan di situ juga kita mencoba mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang ada di sekitar kita. Selain pemodel matematika, aku juga ngerasa ada mata kuliah lain yang benar-benar mendukung ya, seperti ada matematika komputasi, terus ada analisis data, karena apapun itu ya, ternyata kayak laporan pada saat ini ya, kita tuh butuh yang namanya analisis data dan statistika gitu. Dan program studi matematika memfasilitasi kita dengan praktikum, dengan diajarkan di dalam kelas juga. Jadi aku benar ngerasa ini adalah mata kuliah yang sangat relate dan sangat kita butuhkan pada zaman ini, pada saat ini. Nah, tadi sedikit menarik tuh Kak, pemodelan matematika. Apakah ada AI tertentu atau software yang Kakak gunakan saat melakukan pemodelan matematika, seperti tadi kebutuhan air minum pada mahasiswa itu? Iya, ada. Dan softwarenya yang pertama kita pakai yang ini ya, Microsoft Excel. Terus selanjutnya kita programmingnya itu di
Matlab. Nah, di Matlab itu juga sebenarnya difasilitasi sama program studi gitu ya. Dan kita tinggal pakai aja, dan kalaupun kita ngerasa kebingungan, dosen pembimbing, dosen pengampu itu sangat terbuka dan menerima gitu ya, menerima bimbingan dan mau gitu ngajarin kita kalau kita istilahnya tersesat gitu ya, atau ada yang salah gitu. Benar-benar dosennya sangat meluangkan waktu untuk bisa kita mencapai solusi yang kita mau. Dari pendapat Kak Nada cukup sangat menarik ya, terkait ada matkulnya dan ada juga terkait software-software atau AI yang mendukungnya seperti itu. Mungkin kita berpindah nih ke Bang Boy apa Pak Aswan? Sweet. Siapa Oke, yang boleh. boleh? Oke, kalau dari saya terkait mata kuliah itu sendiri yang dimana kita ingin mengejar 5.0 untuk program studi matematika. Banyak banget mata kuliah menurut saya yang dimana kita bisa aplikasikan nantinya, walaupun saya mungkin belum kerja ya sehingga banyak yang sudah tergambarkan saja mungkin dari pengalaman alumni, kakak abang, dan juga yang mungkin pernah saya lakukan yaitu kerja praktik kemarin, ya bahwasannya ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Contohnya yang dasar banget itu ada analisa data, yang dimana kita tuh mengolah data tuh ada tahapannya loh, dimana kita ingin baca data tuh ada cara membacanya loh, gak yang cuma-cuma ya ada data akhirnya ya udah ini seperti itu. Yang kita tahu bahwasannya mungkin masyarakat saat ini hanya bisa melihat secara visualisasinya. Siapa yang membentuk visualisasinya? Ya itulah orang-orang seperti kita, yang dimana kita bisa menganalisa data dan bagaimana cara kita bisa memvisualisasikannya kepada masyarakat, yang dimana 5.0 itu sendiri untuk memanusiakan dari apa yang kita sudah lakukan. Contoh semisal ada data cleaning, ada juga data evaluating, dan juga dimana kita bisa memvisualisasikan akhirnya data tersebut. Hal lain yang sudah saya pelajari juga mungkin contohnya mata kuliah yang berkaitan dengan pembelajaran mesin seperti machine learning, ataupun ada neural network seperti adanya jaringan syaraf tiruan, yang dimana semua itu berkaitan dengan pengkodingan ataupun gimana kita bisa membuat sebuah program atau algoritma matematika sehingga itu bisa kita aplikasikan dan kita gunakan. Dan konon yang matematika yang disebut hanya angka, ternyata tidak gitu di matematika indara. Kita pun belajar tentang codingan. Mungkin sedikit nambahin dari Kanada, kita pun ketika ada ingin melakukan seperti pembelajaran codingan atau pemrograman, itu pun kita ada praktikum, yang dimana mata kuliah itu kita bisa bertanya ke kakak abang yang menjadi asisten praktikum. Sehingga ya mungkin masih ada yang merasa malu ke dosennya atau ke pembimbingnya, itu kita bisa coba berdiskusi, bertukar pikiran oleh seumuran sebaya, beda 1 tahun 2 tahun ke kakak abang di praktikan tersebut gitu. Begitu luas ya program studi matematika ini, dan penerapannya juga sangat luas gitu. Mungkin terakhir kita mendengarkan pendapat dari Bapak. Oke, saya mau konfirmasi ulang. Tadi pertanyaannya adalah terkait mata kuliah yang Seperti itu Pak. menunjang Di daerah ini. jadi menunjang karir ya. Jadi memang dari program studi matematika sendiri setiap tahun kami melakukan evaluasi dari kurikulum yang sudah ada gitu ya. Ada nggak sih mata kuliah yang perlu ditambahkan, atau adakah mata kuliah yang perlu diupdate gitu ya. Kaitannya tentu agar program studi matematika selalu mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Mungkin kalau dibilang mata kuliah yang menunjang, pertama mungkin dari tahun, saya terlalu banyak bilang mungkin ya, tidak mungkin. Tapi iya, dari tahun pertama itu ada mata kuliah tadi adalah program dasar pemrograman ya, itu ditambahkan untuk mengenalkan aplikasi-aplikasi baru atau bahasa pemrograman baru, salah satunya adalah Python ya. Karena di luar sana cukup banyak alumni program studi matematika yang ternyata bekerja juga menggunakan Python. Jadi kami memasukkannya di dalam kurikulum di tingkat 1, kemudian di tahun kedua ada analisis data tadi yang disebutkan oleh CTB. Karena di era digitalisasi informasi ini, kita pasti sadar nggak sadar data kita itu sudah sangat banyak. Teman-teman semua menggunakan device, itu ada datanya tuh, teman-teman buka YouTube, apa aja itu kan ada historinya. Teman-teman buka Google, apa saja ada historinya, itu semuanya data. Teman-teman ke e-commerce gitu ya, Tokopedia atau Shopee, ini nggak
endorse ya. Tapi ada datanya teman-teman, kliknya apa. Nah, dari klik itulah muncul rekomendasi. Bagaimana mereka bisa mendapatkan rekomendasi ya? Data teman-teman itu dianalisis oleh mereka, kemudian dilakukan prediksi, kemudian mungkin dioptimasi, dicocokkan dengan data-data mereka juga. Oh, ini sering kliknya adalah sepatu, kemudian jam tangan stopwatch, terus kaos olahraga. Oh, sepertinya ini orangnya akan cenderung suka dengan alat olahraga. Oh, mungkin muncul nanti rekomendasi dah botol minuman. Nah, itu dasarnya adalah dianalisis data. Nah, kemudian tentu ada optimasi yang tadi juga disebutkan oleh CTB, visualisasi dalam sains, gitu ya. Jadi dulu kekurangan dari mahasiswa program studi matematika adalah mereka tahu jawabannya apa, tapi menyampaikannya keluar itu susah nih. Menyampaikannya masih pakai bahasa matematika kan gitu ya. Oh, ini X-nya segini Pak, jadi nggak boleh kayak gitu. Nah, itu yang mau coba di minimalisir oleh program studi matematika, yaitu dengan menampilkan juga mata kuliah visualisasi dalam sains. Jadi data yang sudah diolah bagaimana ditampilkan agar mudah dipahami oleh kayalah yang non-matematik. Kemudian ada juga salah satu mata kuliah unggulan, ini selalu laris gitu ya, pembelajaran mesin. Ada yang pernah ngambil pembelajaran mesin? Iya. Itu dengan salah satu dosen kami, Bu Triana Mulyawati, yaitu automation learning ya, kalau bahasa Inggrisnya itu kita melihat bagaimana program gitu ya, mesin bekerja gitu ya, dari sudut pandang matematikanya, bagaimana kita membangun program yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah-masalah tentu dari sudut pandang matematikanya. Ya, mungkin ada lagi gitu ya yang cukup banyak, tapi mungkin saya belum bisa sebutkan. Bisa lah cek-cek di IG-nya Prodi Matematika atau di Matematika ITB. Boleh di webnya juga. Betul. Banyak sekali mata kuliah nih yang keren-keren dan apa ya, penerapannya juga luar biasa gitu ya. Dan penerapannya yang sangat luas seperti itu. Betul. Sehingga itu teman-teman mungkin sempat berpikir matematika itu adalah ilmu yang sangat mengambang gitu, karena kita bisa kemana saja. Nah, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita tadi udah bahas tentang matematika itu ilmu yang sangat luas, dan kita juga bahas tentang mata kuliahnya nih yang bisa menunjang karir di era 5.0. Sekarang aku pengen tahu sih tentang ilmu matematika apa aja sih Pak, Kak Bang, yang sekiranya bisa menyongsong peluang karir di era 5.0 ini gitu. Jadi kan tadi tentang mata kuliahnya nih, mungkin ini ada ilmu ini apa gitu. Bukan. Tapi spidol kita hitam semua. Ya. Nggak warna-warni Pak. Warna-warni sekarang. Siapa yang mau silakan? Yang udah kerja juga. Oh iya, boleh. Oke, kalau dari aku mungkin ilmu matematika yang langsung terasa gitu ya pada saat mengalami after graduate gitu ya. Yang pertama itu adalah analisis gitu ya. Pertama dalam mencari job gitu ya, cari kerja, kita juga perlu menganalisis bahwasanya pekerjaan itu apakah betul ada atau hanya fake gitu ya. Karena jujur saya sudah merasakan gitu ya, di reach out dari salah satu perusahaan AI outlier, dan di situ bayaran cukup besar gitu ya, premiumnya yang diterima. Tetapi setelah saya coba cross check, mungkin kalau saya nggak kuliah di matematika karena saya nggak akan kepikiran untuk cross check, untuk menganalisis dulu ini pekerjaannya seperti apa gitu ya. Tapi pada saat itu saya coba cross check, dan semua postingan yang mention perusahaan ini adalah orang-orang yang cukup kecewa gitu ya, dan tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, maka dari itu menurut saya testimoni dari seseorang adalah sesuatu yang bisa kita pertimbangkan untuk menerima reach out ataupun tawaran dari office ini gitu, dari kantor ini. Gitu sih, yang pertama itu dari analisis. Oke, betapa pentingnya analisis ya teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, kalau misalkan dapat info apapun dianalisis dulu gitu. Mengambil keputusan harus dianalisis dulu. Betul, tidak langsung semerta-merta ditelan mentah-mentah gitu ya. Jangan. Mungkin dari Bapak atau Bang Boy? Oke. Kalau kita bicara matematika, kalau saya tentu ini belum sesuatu yang
kebenarannya 100% gitu ya. Ini juga saya masih dari tiap tahun, oh matematika itu seperti ini, matematika itu menurut saya itu bagian seperti ini. Di tahap ini saya merasa matematika itu ilmu yang dimana kita pertama tentu berpikir kritis gitu ya, bahwa mungkin nggak sih benar atau salah, logikanya masuk nggak ya, kalau ini terjadi apakah ini bisa benar-benar terjadi gitu, jika makanya itu ada atau tidak. Kemudian keunggulan berikutnya, jadi selain kita melihat secara logikanya masuk atau enggak, yang kedua penilaian dari datanya gitu ya, karena sekarang kan kita cenderung penekanannya selalu data gitu ya. Oh, kalau kita punya data yang seperti ini, prediksi kedepannya bagaimana? Jadi yang pertama itu adalah prediksi itu, karena kenapa menjadi penting prediksi ya, agar kita bisa bersiap-siap ya. Kalau kita memprediksikan bahwa tahun depan mungkin ada kenaikan harga bahan, nah, apakah apa yang perlu kita lakukan gitu? Misalkan harga cabai, kita bisa prediksi tahun depan bakal mahal ya, kita belajar untuk makan cabai gitu. Atau kita juga bisa melakukan nabung tuh, jadi kita perlu prediksi untuk apa? Untuk kita bersiap-siap. Kemudian kita juga bisa melihat kedekatan antar data, misalkan yang sedang saya pelajari juga, kita bisa mengelompokkan sesuatu gitu ya, objek-objek paling yang salah satunya sedang dikaji, misalkan social network gitu ya, satu akun dengan akun yang lain itu kedekatannya bagaimana, bisa nggak kita kelompokkan, oh ini kelompok satu kelompok mereka selalu membahas hal yang sama. Itu bisa dilakukan secara matematis, kita bisa melihat, bisa mengukur ukurannya seperti apa. Jadi pengelompokan, kalau sosial media mungkin agak jauh ya, kadang juga kita mengelompokkan kalau kita punya yang saya punya banyak yang dipikirkan tapi mau diucapkannya susah nih. Karena banyak dari tugas akhir mahasiswa kami yaitu ya pengelompokan gitu ya, clustering data-data seperti itu. Oh, atau kemarin juga yang dilakukan clustering untuk tempat wisata nih. Nah, tempat wisata yang tersebar, kira-kira kalau kita mau membangun pusat oleh-oleh gimana nih? Nah, kita bisa lakukan clustering nih. Oh, ini tempat wisata ini gerombolannya di sini, pusatnya nanti di sana. Jadi yang pertama tadi prediksi, kemudian kita bisa melakukan clustering, mengelompokkan, kemudian yang paling penting juga adalah validasi. Jadi ketika kita prediksi, valid nggak sih, gitu ya? Sering kan mungkin di perusahaan, coba dong Anda proyeksikan ke depan itu konsumen kita sukanya apa, kayak gitu. Terus ya kita bisa aja bilang, oh konsumen kita sukanya ini, sukanya itu. Nah, bagaimana kita bisa membuat yakin, ya, validasi? Ya kita lihat data-data sebelumnya, oh penjualannya untuk produk-produk yang ini tuh datanya bagaimana. Kita validasi, nanti kita hitung errornya. Nah itu kuatnya matematika adalah di sana. Ketika kita bisa memberikan, oh errornya segini nih. Datanya ternyata jauh dengan apa yang kita proyeksikan, oh berarti proyeksinya itu nggak bagus nih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi keunggulan, menurut saya keunggulan dari ilmu matematika yang tadi kita bisa melakukan prediksi, kita bisa melakukan pengelompokan, kemudian kita bisa memvalidasi secara kuantitatif gitu ya. Tidak sekedar oh ini lebih baik, ini lebih buruk, tapi kita oh ini lebih baik karena nilai errornya segini nih. Mungkin keunggulannya. Dari Bang Seti mau. Ya, saya ada nambahin dari Kanada sama Pak Aswan, jadi sepakat dan setuju juga tentang apa yang disampaikan dari ilmu matematika itu secara aplikatif seperti apa. Mungkin tadi dari Kanada ada analisis, dari Pak Aswan awal tadi ada critical thinking atau mungkin computational thinking, karena kita berpikir secara komputasi ataupun kritis, dan saya mau nambahin terkait dengan problem solvingnya itu. Jadi yang sudah disampaikan Pak Aswan juga dari contoh-contoh yang ada, di mana ilmu matematika itu bisa menyelesaikan masalah yang ada secara problem solving, ini dimana kita punya banyak metode, kita sangat luas dalam metode, tapi bagaimana kita menentukan metode itu bisa menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dari masalah-masalah yang ada tersebut bisa terselesaikan
dengan tepat dan cepat dan juga pasti dari apa yang kita inginkan. Selain itu yang pernah saya rasakan juga di matematika itu rata-rata atau banyak juga mata kuliah yang PJBL ya Pak ya. Jadi project based learning yang dimana kita juga menggunakan ilmu teamwork ataupun kerjasama yang dimana nantinya setahu saya dan juga yang ada tadi disampaikan juga dari Kanada adanya kolaborasi ketika kita bekerja, gimana cara kita bisa bekerja sama antar rekan kerja atau berkolaborasi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara baik dan benar karena sudah kita pelajari dan juga kita dapatkan di program studi matematika gitu. Sepertinya aku nggak salah prodi ini. Kalau boleh menambahkan? Boleh. Boleh, Pak. Jadi mungkin saya menarik nih tadi strategi bilang menyelesaikan masalah. Nah, mungkin sedikit meluruskan juga yang disampaikan menyelesaikan masalah tidak ini ada tumpahan minyak nih gimana menyelesaikan masalah matematika katakan sebenarnya di sana, tapi bahwa ada minyak yang tumpah bisa nggak kita lihat ini dia akan bergerak kemana. Jadi kalau kita misalkan mau membersihkan kita menunggunya di mana agar optimal. Nah, matematika akan masuk di sana untuk mencari penyelesaian masalah ini optimalnya bagaimana dari sudut pandang matematika. Tapi tetap matematika memang sepakat harus bisa menyelesaikan masalah. Betul. Harus. Secara mendetail gitu ya. Iya. Pak? Jawaban yang sangat luar biasa seperti itu dari ketiga narasumber kita, di mana ilmu yang bakalan teman-teman dapatin setelah masuk ke program studi matematika seperti analisis, berpikir kritis, prediksi, tapi bukan prediksi apakah dia benar-benar suka atau bukan ya, dan juga problem solving dan teamwork atau sebagainya. Pastinya hal-hal ini nggak bakalan lepas gitu dari teman-teman saat masuk ke program studi matematika. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang sangat-sangat paling sering bakalan ditanyakin oleh seperti kami mungkin ya yang sebelum masuk kuliah. Profesi apa seperti itu yang paling menjanjikan saat kita sebagai lulusan program studi matematika? Karena kan kita tadi sudah tahu bahwasanya program studi matematika ini adalah ilmu yang mengambang, bisa kemana saja kita belajar codingan, belajar tentang uang, saham, hutang atau segala macam seperti itu. Nah, mungkin pendapat dari siapa terlebih dahulu nih, Kak? Bapak. Dari saya. Ya, jadi itu juga menjadi sesuatu yang memang dibahas di program studi matematika sendiri. Lulusan kita nih kemana nih mau kita arahkan gitu ya, karena tentu kalau kita membuat program studi tapi lulusannya dibiarkan saja ya tidak tahu nanti kemana juga tentu bukan menjadi program studi yang baik. Kalau pertama mungkin kalau dilihat dari data dari tracer study kami gitu ya yang sudah lulus, pertama bisa masuk ke bagian pemrograman gitu ya. Jadi ada salah satu alumni kita yang di Singapura ya, jadi di bidang pemrograman, kemudian yang di perbankan juga tidak sedikit, kemudian mengajar juga cukup banyak, kemudian sekarang yang mulai dimasuki itu di perusahaan-perusahaan tentu di bidangnya adalah di riset dan riset pengembangan dan perencanaan. Karena seperti yang tadi sempat saya sampaikan, salah satu kekuatan dari alumni program studi matematika adalah bagaimana dia mengolah data gitu ya, data yang ada digunakan untuk apakah prediksi atau menilai gitu ya, baik atau menilai secara kuantitatif apakah sudah baik atau tidak. Jadi itu banyak diperlukan untuk di divisi perencanaan seperti itu. Dan mungkin kemarin juga di pembukaan CPNS saya juga lihat-lihat nih alumni matematika bisa di mana nih. Ternyata di badan-badan pemerintah juga cukup banyak, yaitu di perencanaan, jadi di divisi-divisi perencanaan. Lagi mau nambahin juga Pak, kalau ini ya prospek gitu ya. Jadi sedikit cerita juga dari teman-teman alumni gitu ya, bahwasanya di setiap perusahaan itu ada yang namanya tindakan preventif gitu ya, untuk mencegah kejadian yang merugikan perusahaan gitu, dan juga ada yang namanya evaluasi gitu ya di akhir tahun untuk membahas kejadian-kejadian apa saja yang sudah merugikan perusahaan. Nah di situ biasanya kita membutuhkan namanya data analis. Nah dan data analis ini sangat cocok gitu ya untuk kita orang-orang matematika gitu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada gitu, karena kita dibekali dan juga
selama kita berkuliah kita juga mencoba menyelesaikan masalah-masalah. Jadi secara pengalaman itu sudah ada gitu ya, walaupun mungkin tidak sebesar di lingkungan perusahaan, tetapi sudah ada basically gitu untuk belajar menyelesaikan permasalahan yang ada gitu, yang tadi sudah saya mention gitu ya di model matematika, di analisis data gitu ya. Gitu. Dari Bang, oh iya ada yang mau ditambahkan? Oke. Ya, yang saya bisa dapatkan mungkin dari cerita-cerita alumni juga, atau gimana cara saya menanyakan gimana sih matematika itu bisa bekerja, berprofesi sebagai apa. Dan yang saya tahu juga bahwasannya program studi matematika ITERA ini sepertinya sedang terus meningkatkan bagaimana program studi ini bisa terus bersaing dengan program studi yang ada saat ini. Kita tahu bahwasannya banyak program studi yang sudah mendetail, mulai dari nanti profesinya menjadi apa, atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai memusat. Oleh karena itu, program studi matematika ITERA ini pun sudah mencoba untuk gimana kita bisa bersaing di dunia keprofesian dari apa yang sudah kita pelajari untuk kedepannya seperti apa. Dan yang banyak itu juga mungkin yang sudah disampaikan oleh kakak dan juga Pak Aswan juga, seperti adanya mengajar dan juga gimana cara kita bergerak di perusahaan, mulai dari analis ataupun dari persiapan risiko-risiko yang ada, atau yang sering juga di teman-teman matematika itu banyak di arah keuangan juga, sehingga kita bisa kemana aja dan juga kita bisa meyakinkan diri kita selama kita berkuliah 4 tahun di ITERA atau ya 3,5 tahun paling cepat, itu kita bisa memusatkan pemikiran dan juga ide kita untuk menjadi apa ketika kita berkuliah. Kalau boleh tambahin, jadi selain kita belajar matematika ya, ilmu matematika, ilmu pasti, dan aku juga ngerasain karena ada pengembangan diri ya di himpunan juga yang dimadai juga sama program studi, itu bisa kita kolaborasikan gitu ya. Kalau kita suka berbicara, kita pede gitu ya, ya kita bisa jadi seorang motivator. Tapi kalau kita biasa menghitung, menganalisis, dan cocok di bidang bisnis ya oke juga gitu, dan gak ada salahnya untuk kita kolaborasikan kedua hal ini gitu ya, antara public speaking kita dan ilmu yang kita punya gitu ya, dijadikan dalam satu bisnis. Dan tadi gitu ya, karena ada ilmu teamwork gitu ya, dan kita udah belajar melihat gitu ya, menganalisis era ini, banyak market yang akan lebih mudah kita dapatkan kalau kita itu berkolaborasi bersama-sama. Yang mungkin awalnya satu orang punya market satu orang gitu ya, kalau kita berdua gitu ya, barengan, marketnya bisa jadi 4 orang yang semuanya masuk ke kita dan kita bisa berbagi 2 gitu. Dan dengan analisis itu yang sedang yang kita punya gitu ya, dan itu lagi kita coba terapkan baik kakak sendiri dan teman-teman untuk berkolaborasi gimana caranya kita bisa berkembang juga ke depannya di pembangunan karir ini. Sangat luar biasa gitu jawaban dari para narasumber kita. Jadi stop stigma kalau lulusan matematika itu ujung-ujungnya jadi guru gitu. Kita bisa kemana saja seperti itu. Bisa, tapi tidak hanya itu. Noted ya teman-teman. Oke, mungkin kita bakal move ke pertanyaan khusus nih. Yang pertama kita bakal tanya ke dosen matematika dulu ya kali ya. Mungkin aku mau nanya ini Pak. Kan program studi matematika ini mahasiswanya pengennya keren-keren gitu ya Pak? Ya kan, ya Pak, jelas dong. Tapi ada nggak sih Pak kayak teknik khusus gitu dari para dosen untuk mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa membersamai atau seiring berjalan waktu dengan era 5.0 ini gitu Pak? Oke, jadi untuk mahasiswa gitu ya, agar mahasiswanya juga bisa mengikuti di 5.0. Nah, salah satu keunggulan program studi kita ya, sebenarnya nggak program studi kita ya, ITERA secara umum adalah dosen-dosennya adalah dosen-dosen yang muda gitu ya, sehingga kami lebih adaptif, lebih mudah untuk mempelajari hal baru. Dan sekarang yang sedang dikembangkan ya, salah satunya adalah tugas-tugas yang berbasis proyek gitu. Jadi kita memang melihat problem-problem yang memang ada di dunia nyata, kemudian itu yang kita jadikan bahan untuk kita belajar gitu ya. Yang salah satunya mungkin yang ada di kuliah pemodelan. Jadi itu memang ya problem apa sih yang ada di sana. Nah ini bagaimana menyelesaikannya secara matematis gitu ya. Bagaimana menganggap masalah ini secara variabelnya apa, hubungannya apa, dan sebagainya. Itu dari pembangunan mata kuliahnya. Yang kedua dari segi
mahasiswanya, kami sekarang sudah mulai open untuk menggunakan teknologi gitu ya, menggunakan quiz terstruktur yang ada di e-learning. Jadi mahasiswa bisa belajarnya kapanpun gitu ya, kemudian bisa mengerjakan tugasnya kapanpun dari manapun. Terus kami juga membebaskan juga ya, tapi memberi kesempatan teman-teman untuk yang mencari sumber mata kuliah, sumber materi mata kuliah yang nggak harus selalu dari dalam perkuliahan. Jadi kita juga meminta mahasiswa untuk mencari sendiri gitu ya. Kalau dicari sendiri itu dapatnya apa, kemudian di kelas kita lebih banyak diskusi. Nah, seperti itu. Itu Mungkin ini ya Pak, kalau bisa disimpulkan di matematika ini belajarnya lebih santai gitu, tapi tetap serius gitu, santai tapi serius. Mungkin dosennya masih muda-muda, masih Oh gitu. ya, jadi karena ya kalau misalkan kuliah tapi mahasiswanya tertekan kan juga Iya, akan ada sulit gitu. Setuju. bakalan nilai-nilainya juga. Oke, lanjut ke pertanyaan untuk Kanada nih, khusus buat Kanada sebagai fresh graduate dari matematika ITERA ya tentunya. Nah, boleh tidak Kak dijelaskan gitu pekerjaan Kakak sekarang sebagai fresh graduate dan apa sih ilmu dari matematika yang sudah Kakak dapatkan selama kuliah di ITERA di program studi matematika tentunya yang Kakak terapkan gitu di dunia pekerjaan saat ini? Oke. Jadi aku sebenarnya kerja udah masuk 4 bulan ya, jadi kerjanya nggak setelah wisuda. Jadi setelah sidang akhir itu aku coba mulai kerja gitu ya, dan keterima alhamdulillah. Jadi aku sebagai konsultan sekarang, konsultan matematika gitu ya, baik untuk yang melanjutkan ke PTN ataupun lulus dari PTN gitu ya. Jadi kalau aku terima semua dari SD sampai SMA, tapi biasanya kelas-kelas tinggi gitu ya, dari kelas 4 sampai kelas 12. Nah di situ banyak sih yang mungkin perpaduan ya, dari belajar dari matematika ITERA, terus juga ilmu-ilmu pastinya yang pasti dipelajari sama di matematika ITERA gitu ya, untuk menyelesaikan masalah, terus memberikan solusi yang terbaik gitu ya. Kan solusi itu banyak, tapi yang terbaik, yang mungkin tercepat dan sangat-sangat dibutuhkan sama klien itu adalah by request gitu ya. Jadi kita harus ikut apa sih yang dipengen sama market kita ini gitu ya, mereka maunya seperti apa, dan kita akan mencoba memberikan solusi yang terbaik seperti itu. Dan tadi ya, karena aku orang yang suka ngobrol dan di matematika ITERA juga didukung ya, seperti jadi ketua himpunan dan public speaking sangat terlatih di situ, akhirnya aku mencoba kolaborasi sama teman untuk membuat sebuah badan gitu ya, tapi sekarang masih mitra aja gitu ya, karena kita melihat dari latar belakang dan juga pengalaman juga sih sebagai mahasiswa. Kita sering ngeliat ada mahasiswa yang pada saat masa tugas akhir itu sering ngilang, ngerasa nggak punya teman gitu ya. Dan emang beneran teman-teman waktu pada saat tugas akhir ya, saya ngerasain semua orang itu pada sibuk sendiri gitu, semua itu punya target masing-masing gitu ya. Dan di situ juga kita kadang mungkin ngerasa sendiri, dan mungkin kalau lagi ada masalah lebih terpukul gitu loh, jadinya kayak gitu tugas akhir kok kayaknya masalahnya berat. Dan di situ karena berangkat dari situ ya, berangkat dari masalah itu, kita ngelihat kayak kasihan aja nggak sih sama orang tua yang udah nguliahin 140 SKS tapi di 4 SKS terakhir itu kita menyerah gitu. Nah maka dari itu kita buat tempat ya, wadah gitu untuk teman-teman semua kalau kebingungan gitu dalam saat mengerjakan skripsi gitu ya, itu kita bisa bantu, kita bisa coba ajak ngobrol gitu ya, orang-orang yang mungkin ngerasa kesulitan pada saat bimbingan skripsi gitu. Dan kalau untuk yang SMA gitu ya, biasanya aku konsultasi banyak adik-adik itu yang kebingungan mau masuk program studi apa, terus orang tuanya, mamanya mau apa, papanya mau apa, tapi dianya nggak mau. Nah itu juga kita coba bantu dengan tadi ya, ilmu analisis gitu ya. Kita harus mengedepankan kemauan dari dia dulu gitu ya, karena kalau dia nggak mau dan memaksakan kehendak orang tuanya itu akan sangat berat dan bisa berakhir fatal gitu, karena ya dianya aja ngejalanin aja nggak mau, gimana mau dipaksa untuk mencoba itu gitu. Tapi kita coba tanamkan juga ke dia bahwasannya mungkin saran dari orang tuanya adalah sesuatu yang baik untuk dia, karena orang tuanya juga pasti kenal sama dia, tapi yang tahu diri dia adalah diri dia sendiri. Jadi konsul dan berdasarkan analisis yang dikasih tahu sama klien gitu. Nah, mungkin dari ilmu analisis tadi Kakak bisa menjadi seorang konsultan matematika seperti ya Kak, kesimpulannya. Oke, mungkin kita move ke Bang Boy gitu. Pertanyaan khususnya adalah
Abangnya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika Institut Teknologi Sumatera periode 2024-2025. Mungkin boleh nggak sih Bang jelasin tentang Himatika ITERA itu sendiri dan apa sih soft skill yang yang dikembangkan di Himatika ITERA sendiri yang bisa menunjang karir di 5.0 ini? Oke, baik. Ya, di sini kita ada ya mantan ketua himpunan juga ya. Jadi saya akan ada pasan juga ya Pak. Anggota Himatika. Oh iya. Himatika ITB ya Pak. Oke ya, jadi sedikit menjelaskan dan juga menyampaikan dari sisi Himatika ITERA atau Himpunan Mahasiswa Matematika ITERA, yang dimana itu tempat teman-teman matematika ITERA berhimpun dan belajar organisasi, terutama di bagian soft skill yang tidak ada tadinya di perkuliahan ataupun yang masih berasa kurang di dunia perkuliahan. Di sana banyak berbagai macam hal yang kita pelajari ya, kalau secara pengurusan selama 1 tahun atau 1 periode, di mana kita mengembangkan potensi dalam diri kita untuk bisa berguna dan juga bermanfaat untuk orang lain tentunya. Dan tadi ya ada juga bahwasannya kita mengutamakan juga tridharma perguruan tinggi, yang dimana kita ingin mengadakan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian masyarakat, ya dimana kita bisa mewadahi segala hal yang ada tersebut untuk menunjang karir ataupun dunia pekerjaan di era 5.0 saat ini. Himatika ITERA ini juga banyak di berbagai macam departemen dan juga badan usaha, yang dimana kita itu bersama-sama bisa meningkatkan soft skill kita. Diibaratkan seperti banyak mahasiswa matematika yang mungkin menyukai tentang olahraga ataupun tentang profesi dari matematika itu sendiri, misalnya belajar atau meneliti sebuah matematika, ataupun misalnya menjadi seorang pengusaha nantinya, ataupun bagian-bagian yang suka seperti Kanada mungkin berbicara dengan orang, berbicara di depan umum, dan itu bisa kita wadahi di Himatika ITERA. Dari mana? Dari teman-teman departemen ataupun tempat yang sudah kita plottingkan sesuai dengan keinginan dan juga minat dan bakat dari teman-teman semuanya. Disitulah kita belajar terkait dengan public speaking, manajemen konflik tadi, manajemen risiko, ataupun juga tentang teamwork, dan juga banyak hal lain soft skill yang sudah kita pelajari yang kita kembangkan bersama-sama. Selain itu juga semisal kita bisa memberikan jalan ataupun celah untuk teman-teman mengembangkan keminatan di dalam dirinya untuk bisa melakukan berbagai macam hal. Nah, untuk dari sisi 5.0-nya atau era saat ini, banyak hal-hal yang di dalam Himatika juga kita hasilkan bersama-sama. Seperti misalnya kita dalam badan usaha bisa kita lakukan dengan digital marketing, yang dimana kita bisa mengusahakan apa yang kita ingin jual secara luas. Dan juga kita tahu bahwasannya pada era setelah COVID, Zoom, Google Meet itu sangat dipakai dan digunakan sampai sekarang, dan akhirnya muncul atau terbitlah sistem hybrid yang ada, sehingga kita bisa mempermudah dan juga menjalankan segala hal secara hybrid pada saat ini. Tentu kita misalnya ingin menjadi dosen atau guru nantinya juga, di hal itu kita bisa wadahi terkait dengan adanya pengajaran sebaya ataupun tutorial atau hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Atau yang suka dengan sumber daya manusia, sumber daya anggota, gimana sih cara kita untuk bisa mengelola anggota, mengelola seseorang ataupun orang-orang lain. Atau kita juga ingin mengembangkan internal kita atau eksternal yang ada di sekitaran Himatika, dan juga di bakat-bakat lainnya seperti misalnya olahraga ataupun di keilmuan dan keprofesian itu sendiri. Dan itulah yang dimana kita bisa mengembangkan apapun yang ada di dalam diri masing-masing seseorang dan menerbitkan apa yang ada di dalam diri mereka untuk akhirnya bertujuan ke arah profesi ataupun hal-hal yang ingin kita capai setelah masa lulus kuliah atau postgraduate dari ITERA itu sendiri. Oke, ternyata kuliah ini nggak melulu tentang belajar ya teman-teman. Kita bisa berorganisasi gitu ya. Organisasinya dihimpun langsung lagi sama program studi. Keren banget nggak sih? Oke, mungkin pertanyaan khususnya sudah habis. Alhamdulillah. Dimana mungkin sesi terakhir, closing statement gitu dari para narasumber untuk para audiens, untuk menyemangati para audiens atau bagaimana cara para narasumber gitu meyakinkan para audiens bahwa program studi matematika ini adalah satu-satunya pilihan atau satu-satunya program studi seperti itu yang sangat menjamin di kedepannya seperti itu. Terus untuk siswa gitu ya Pak. Mungkin mau dimulai dari siapa? Mungkin
Oh, Oh, boleh, boleh, boleh. oke, Pak. Berarti dari saya terakhir penutupan atau closing statement, kita nggak tahu kalau kita belum nyoba. Jadi buat teman-teman siswa, siswi atau siapapun yang ingin nantinya masuk atau melanjutkan perkuliahan dan ingin meneruskan pendidikannya dan merasa matematika yang sangat kuat, masuklah ke program studi Matematika ITERA. Karena tadi yang sudah kita bicarakan atau kita diskusikan bersama, banyak benefit atau hal yang bisa kita dapatkan dari program studi Matematika ITERA dari sisi hard skill ataupun hal yang kita udah pelajari dari sisi perkuliahan atau pembelajaran secara langsung ataupun dari sisi soft skill yang dimana kita belajar organisasi, belajar bagaimana cara kita belajar banyak hal, dan itu ada di Himatika ITERA. Sehingga teman-teman jangan ragu, jangan bimbang, kita bisa sama-sama berkembang di sini dan menunjukkan bahwasannya matematika adalah ilmu yang menyenangkan. Matematika sangat luas, matematika bisa dipakai di mana saja dan bisa berguna untuk siapapun itu orangnya. Dan setelah masuk matematika, belajarlah berorganisasi, terutama di Himatika ITERA, satu-satunya himpunan yang ada di Matematika ITERA. Kita bisa mengembangkan bersama-sama dan menghasilkan bibit-bibit unggul dan sumber daya anggota, sumber daya manusia yang baik ke depannya. Himatika ITERA, kita beda, kita satu, kita bisa. Oke, closing statement selanjutnya dari Kanada. Oke, kalau dari aku mungkin sebagai yang baru lulus gitu ya, aku merasakan kekuatan hubungan alumni gitu yang ada di Matematika ITERA. Bukan cuma Matematika ITERA tapi secara umum gitu ya, alumni ITERA kita sangat saling membantu dan selalu terhubung gitu ya, apa yang sedang kita butuhkan gitu ya, dan didukung juga dengan program studi yang selalu follow up kita udah sampai mana, terus sekarang udah kerja di mana gitu ya, dan benar-benar ngerasain support dari ITERA dan juga Matematika ITERA ditambah dengan pengalaman yang ada di Matematika ITERA. Menurut aku itu adalah salah satu testimoni yang mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, dan itu adalah secara jujur ya yang udah pernah aku rasain. Gak ada salahnya untuk keluar dari zona nyaman ya teman-teman. Kalau misalkan ngerasa takut matematika nggak bisa nanti kerja di mana, enggak. Karena menurut aku kuliah itu adalah bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi untuk memperluas kemungkinan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ditambah dengan program studi matematika yang tadi bisa di mana aja, menurut aku itu lebih menjanjikan dan lebih besar kemungkinannya untuk kita bekerja setelah kuliah. Gitu. Mungkin terakhir dari Bapak. Oke, baik. Tentu kalau Anda mau melanjutkan studi, yang pertama sukanya apa? Kalau memang sukanya dari matematika, nggak apa-apa. Tapi kalau belum tahu sukanya apa, teman-teman cari di Google, cari dimanapun program studi yang selalu relevan, kapanpun pasti ada program studi matematika. Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, program studi matematika pasti akan selalu relevan. Karena yang kita pelajari tidak hanya satu ilmu secara khusus, tapi bagaimana kita tadi mengadang masalah, bagaimana kita menyelesaikan dengan alat-alatnya, tools-toolsnya itu ya, yang dipelajari adalah di program studi matematika. Anda bisa melakukan prediksi, optimisasi, Anda bisa menilai sesuatu baik atau tidak, menentukan sebab akibat dan lain sebagainya, itu di program studi matematika. Mungkin kalau dari kami di program studi matematika ingin menunjukkan bahwa ya kami akan selalu memperbaiki diri gitu ya, akan selalu mengikuti perkembangan zaman, dan kami masih muda. kami punya semangat yang tinggi agar program studi matematika ini sekarang berada di baik sekali, harapannya kedepannya menjadi unggul, dan kami juga akan sedang mengejar untuk akreditasinya terlebih lagi ke internasional. Mungkin itu bagi teman-teman yang kelas 3 SMA ya sekarang ya, kelas 12 bingung ya, silahkan menghubungi kami gitu ya, akan kami brainwash agar masuk ke program studi matematika. Oke. Wah, closing statement dari para narasumber kita yang sangat luar biasa seperti itu tentunya. Dari awal sampai akhir tadi closing statement, begitu banyak informasi yang dapat kita dapat terkait program studi matematika, mulai dari apa matematika, program studinya, ilmu apa aja yang akan teman-teman dapat, yang dapat menunjang karir teman-teman atau peluang karir teman-teman di era 5.0 tentunya. Di mana
informasi yang bakal kita sampaikan tidak habis cukup sampai sini saja. Teman-teman boleh follow up lagi di akun Instagram dari Matematika ITERA sendiri, yaitu Med ITERA, dan akun Himatika ITERA, yaitu Himatika_ITERA tentunya. Oke, mungkin kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Terima kasih Bapak, Kakak, dan Terima Abang. kasih kembali. Sepertinya sekian talk show podcast Matematika Festival 2024 yang bisa kami sajikan kepada para pendengar sekalian, dan kami memohon maaf atas ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para pendengar. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.